Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Praktikum Farmakognosi yang beranggotakan 13 mahasiswa. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok. Kami akan menjelaskan mengenai hasil praktikum yang telah kami lakukan pada tanggal 18 Juli 2020 mengenai Simplicia kulit bawang serta penapisan fitokimia daun kersen. Berikut merupakan beberapa contoh pembuatan Simplicia, mulai dari pengumpulan bahan baku, pengeringan, sampai penyerbukan. Alat dan bahan yang mesti dipersiapkan ialah tentunya Simplicia, etanol, H2SO4, reaksi alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan steroid. Alat-alatnya ada timbangan, gelas ukur, tabung reaksi, corong, dan lain-lain. Ekstraksi Simplicia dengan maserasi untuk pengujian fitokimia, TLC, dan spektrofotometri. Proses pengambilan filtrat pada Simplicia daun bawang dengan ekstrak yang sudah dimaserasi dengan pelarut etanol 96%, etil asetat, dan N-heksana pada minggu lalu. Nah, ini merupakan proses pembuatan ekstrak pada minggu lalu. Lalu, kita akan menyaring hasil maserasi yang telah dilakukan pada minggu lalu menggunakan kertas saring. Nah, masing-masing ekstraksi ini disaring satu persatu, lalu diuapkan sampai 50 ml di water bath atau bisa dengan pemanasan. Hasil penguapan dimasukkan kembali ke dalam botol yang berbeda. 3 gram Simplicia plus 120 ml N-heksana, dan ini hasil penguapannya. 3 gram Simplicia plus 100 ml etanol 96%, dan ini hasil penguapannya. Dan 3 gram Simplicia plus 100 ml etil asetat, dan ini adalah hasil penguapannya. Penapisan fitokimia, uji alkaloid, drag and drop, uji flavonoid, uji tanin, uji saponin, dan uji steroid dan terpen. Berikut adalah contoh gambar dari uji penapisan. Dari pengujian alkaloid, flavonoid, tanin, terpen, dan saponin. Masing-masing bahan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Hasil pengujian fitokimia ekstrak daun kersen. Pada pengujian alkaloid, dilakukan dengan cara menambahkan 1 ml ekstrak ditambahkan dengan 1 ml reagen. Maka ditemukan adanya endapan oranye merah. Maka reaksi tersebut dinyatakan positif. Pada pengujian flavonoid dilakukan dengan cara menambahkan 5 ml ekstrak plus 5 ml etanol 95% dan ditambahkan HCl dan 500 mg magnesium. Maka ditemukan perubahan warna merah muda pada hasil reaksi. Maka reaksi tersebut dinyatakan positif. Pada pengujian tanin dilakukan dengan melarutkan ekstrak dengan metanol, kemudian menambahkan 3 tetes FeCl3. Maka ditemukan perubahan hasil reaksi menjadi warna hijau.
reaksi tersebut dinyatakan positif. Pada pengujian saponin dilakukan dengan cara melarutkan 1 gram serbuk dengan Aquades, kemudian dipekatkan. Setelah itu didinginkan, lalu kocok kuat. Ditemukan buih yang stabil pada hasil larutan. Reaksi ini dinyatakan positif 2. Pada pengujian terpen dilakukan dengan cara menguapkan 3 mili ekstrak, kemudian residunya ditambahkan 0,5 mili kloroform dan 0,5 mili asam asetat anhidrat. Kemudian teteskan H2SO4 pekat lewat dinding tabung. Hasil reaksi positif adanya cincin kecoklatan. Nah, ditemukan cincin coklat di dinding tabung. Reaksi tersebut dinyatakan positif 2. Hasil reaksi dinyatakan positif 1 berarti adanya perubahan secara pudar atau terbentuk perubahan secara pudar. Sedangkan reaksi yang dinyatakan positif 2 artinya terbentuk perubahan secara pekat. Ekstraksi simplisia untuk pengukuran jumlah ekstraksi. Itu dengan cara proses maserasi ulang. Proses maserasi ulang. Maserasi 50 gram simplisia dengan 100 ml etanol 96%. Nah, ini merupakan hasil maserasi pada minggu lalu. Lalu, hasil maserasi ini disaring menggunakan kertas saring. Filtrat ditampung menggunakan botol baru. Nah, hasil filtrat ini dinamakan dengan filtrat 1. Filtrat 1 akan digunakan untuk pengujian akhir menggunakan spektrofotometri UV vis di pertemuan akhir. Lalu, endapan ini dimaserasi kembali menggunakan 100 mili etanol 96%. Sehingga hasil maserasi kembali ditampung pada wadah yang berbeda atau pada botol kaca yang berbeda dan didiamkan kembali selama 1 minggu. Kadar sari larut dalam air. Prosesnya yaitu hasil penyaringan diambil sebanyak 20 mili. Lalu diuapkan dengan suhu 105 derajat Celcius. Sehingga diperolehlah nilai ini untuk menghitung kadar sari larut dalam air. Perhitungan kadar sari larut air. Berikut ialah rumus sari larut dalam air. Persen sari larut dalam air sama dengan berat filtrat yang diuapkan per berat simplisia dikali 100 per volume filtrat yang diuapkan dikali 100%. Persen sari larut dalam air sama dengan berat filtrat yang diuapkan sebanyak 0,61. 0,61 didapatkan dari hasil pengurangan bobot filtrat plus cawan setelah diuapkan dikurangi bobot cawan yang kosong. Maka diperoleh sebanyak 0,61 gram per bobot simplisia sebanyak 5 gram dikali 100 per volume filtrat yang diuapkan sebanyak 20 mili dikali 100%. Maka diperoleh hasil sebanyak 61
sari larut dalam air. Kadar sari larut dalam etanol. Proses pengambilan data kadar sari larut etanol yang dimana hasil filtrat yang sudah disaring diambil sebanyak 20 mili dan diuapkan dengan suhu 105 derajat Celcius. Caranya sama dengan pengambilan yang tadi. Diambil hasil dari penyaringan sebanyak 20 mili, diuapkan dengan suhu 105 derajat Celcius, lalu diperolehlah angka ini dan angka cawan untuk perhitungan. Berikut perhitungan kadar sari larut dalam etanol. Rumusnya ialah persen sari larut dalam etanol sama dengan berat filtrat yang diuapkan per berat simplisia dikali 100 per volume filtrat yang diuapkan dikali 100%. Sari larut dalam etanol sama dengan 0,12 berat filtrat yang diuapkan per berat simplisia sebanyak 5 gram dikali 100 per volume filtrat sebanyak 20 mili dikali 100%. Maka persen sari larut dalam etanol yang diperoleh sebanyak 12%. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.